Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu struktur data dalam pemrograman, yaitu linked list. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mayrusida Afifah dengan NIM 250590300450 dari Program Studi Teknologi Informasi. Video ini adalah sebagai salah satu tugas dari mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Chun Mutia. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang berat-berat, izinkan saya menjelaskan secara umum tentang linked list. Linked list merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu komputer, khususnya dalam mata kuliah struktur data. Struktur data ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Linked list sering dibandingkan dengan array, tetapi cara penyimpanan datanya berbeda. Jika pada array, data disimpan secara berurutan di dalam memori, maka pada linked list, data disimpan dalam bentuk node-node yang saling terhubung melalui pointer. Karena setiap elemen saling terhubung, maka struktur data ini disebut linked list, yang berarti daftar yang saling terhubung. Gitu. Kemudian agar kita lebih mengenal linked list ini, izinkan saya menjelaskan secara singkat sejarah dari linked list. Mengapa linked list bisa muncul? Jadi teman-teman, sebelum menjadi konsep yang sering dipelajari dalam struktur data, linked list sebenarnya sudah ada sejak lama dalam perkembangan ilmu komputer. Konsep linked list pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer bernama Alvin Newell bersama rekannya Clive Shaw dan Herbert Simon. Mereka mengembangkan konsep ini pada tahun 1950-an ketika sedang membuat bahasa pemrograman untuk penelitian kecerdasan buatan. Bahasa pemrograman yang mereka kembangkan dikenal dengan nama Information Processing Language atau sering disingkat dengan IPL. Dalam bahasa pemrograman tersebut, mereka membutuhkan cara untuk menyimpan data yang fleksibel dan dapat berubah ukurannya. Dari kebutuhan inilah konsep linked list mulai digunakan. Jadi sejak saat itu, linked list menjadi salah satu struktur data dasar dalam ilmu komputer dan digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman modern. Kemudian ada pengertian linked list. Jadi teman-teman, linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari kumpulan elemen yang disebut dengan node. Setiap node memiliki dua bagian utama. Bagian pertama adalah data, yaitu nilai atau informasi yang ingin kita simpan. Kemudian bagian kedua adalah pointer atau link, yaitu bagian yang menyimpan alamat dari node berikutnya. Node pertama dalam linked list disebut dengan head atau kepala, yang menjadi titik awal untuk mengakses data, sedangkan node terakhir biasanya menunjuk ke 0, yang menandakan bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Dengan adanya pointer ini, setiap node dapat mengetahui node berikutnya hingga seluruh node dapat saling terhubung. Kemudian ada perbedaan linked list dan array. Tadi saya sempat menyinggung bahwa linked list sering dibandingkan dengan array, tetapi cara penyimpanan datanya berbeda. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi linked list dan array itu sangat berbeda. Pada array, data disimpan dalam lokasi memori yang berurutan. Hal ini membuat array memiliki kelebihan, yaitu kita bisa mengakses data dengan sangat cepat menggunakan indeks. Namun, array juga memiliki kekurangan. Jika kita ingin menambahkan atau menghapus data di tengah array, kita harus memindahkan elemen lainnya. Berbeda dengan linked list, data tidak harus berada di lokasi memori yang berdekatan. Node bisa berada di berbagai lokasi memori yang berbeda, tetapi tetap terhubung melalui pointer. Hal ini membuat linked list lebih fleksibel ketika kita ingin menambah atau menghapus data.
Namun, linked list juga memiliki kekurangan, yaitu kita tidak bisa langsung mengakses data menggunakan indeks. Untuk menemukan suatu data, kita harus menelusuri node satu persatu mulai dari head. Gitu. Kemudian kita akan mempelajari struktur node dan cara kerja linked list. Jadi teman-teman, dalam linked list, unit dasar yang digunakan adalah node. Node biasanya terdiri dari dua bagian yang udah saya jelaskan tadi. Bagian pertama adalah data yang menyimpan nilai, bagian kedua adalah pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Jadi, jika kita membayangkan linked list seperti rantai, maka setiap mata rantai adalah node. Setiap mata rantai terhubung dengan mata rantai berikutnya. Jika salah satu sambungan terputus, maka rantai tersebut tidak lagi tersambung dengan baik. Seperti itu. Jadi gimana cara kerja linked list? Linked list bekerja dengan cara menghubungkan node satu dengan node lainnya melalui pointer. Misalnya di sini kita memiliki data 10, 20, 30, dan 40. Node pertama menyimpan angka 10 dan pointer yang menunjuk ke node kedua. Tanda panah ini adalah pointer. Node kedua menyimpan angka 20 dan pointer yang menunjuk ke node ketiga. Node ketiga menyimpan angka 30 dan pointer yang menuju ke node keempat. Node terakhir menyimpan angka 40 dan pointer yang menunjuk ke 0. Untuk membaca data pada linked list, kita harus mulai dari head, lalu mengikuti pointer dari satu node ke node berikutnya sampai mencapai akhir. Selanjutnya teman-teman, agar kita bisa memahami lebih mudah linked list, kita bisa menganalogikan linked list dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menganalogikannya dengan kereta api. Kita bisa membayangkan setiap gerbong kereta sebagai node. Setiap gerbong memiliki penumpang atau barang yang bisa kita anggap sebagai data. Selain itu, setiap gerbong terhubung dengan gerbong berikutnya melalui penghubung atau sambungan yang bisa kita anggap sebagai pointer. Gerbong pertama adalah kepala kereta yang bisa kita ibaratkan sebagai head dalam linked list. Sedangkan gerbong terakhir tidak memiliki gerbong lagi di belakangnya, sehingga bisa kita ibaratkan sebagai node yang menunjuk ke 0. Jika kita ingin menambahkan gerbong baru, kita bisa menyambungkannya di bagian belakang kereta. Hal ini mirip dengan proses insertion pada linked list. Jika ada gerbong kereta yang dilepas dari kereta, maka sambungan antar gerbong harus diatur kembali agar kereta tetap tersambung dengan benar. Ini mirip dengan proses deletion pada linked list. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu insertion, apa itu deletion? Nanti kita akan menjelaskannya pada slide selanjutnya. Jadi teman-teman, dengan analogi ini, kita bisa melihat bahwa linked list sebenarnya adalah struktur data yang cukup sederhana jika divisualisasikan seperti rangkaian benda yang saling terhubung. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalogikannya dengan antrian di kasir. Kita pasti sering nih belanja di supermarket, Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Dan pada mungkin hari itu pembelinya banyak dan antriannya panjang. Jadi setiap orang dalam antrian ini bisa kita anggap sebagai node. Setiap orang mengetahui dong siapa orang yang berada di depan atau di belakangnya. Jadi orang pertama dalam antrian adalah yang akan dilayani lebih dulu, tentunya. Dan ini bisa dianggap sebagai head dalam linked list. Jika ada orang baru datang, dia akan berdiri di belakang antrian. Ini mirip dengan proses penambahan node di akhir linked list. Jika orang pertama sudah selesai membayar, maka dia keluar dari antrian. Ini mirip dengan proses penghapusan node di awal linked list. Jadi, setiap linked list pasti ada deletion dan insertion. Gitu. Kemudian terakhir kita bisa menganalogikannya dengan rantai. Yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Jika kita membayangkan linked list seperti sebuah rantai, maka setiap mata rantai adalah node. Setiap mata rantai terhubung dengan mata rantai berikutnya. Jika salah satu sambungan terputus, rantai tidak lagi tersambung dengan baik. Kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis linked list, teman-teman.
Linked list memiliki beberapa jenis yang umum digunakan dalam pemrograman. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada bagaimana node-node di dalamnya saling terhubung. Jenis yang pertama itu dinamakan dengan single linked list. Jadi, single linked list adalah bentuk linked list yang paling sederhana dan paling sering digunakan ketika pertama kali mempelajari struktur data ini. Pada single linked list, setiap node hanya memiliki satu pointer, yaitu pointer yang menuju ke node berikutnya. Hal ini berarti bahwa data dalam linked list hanya dapat ditelusuri dalam satu arah, yaitu dari node pertama menuju node terakhir. Sebagai contoh, di sini ada tadi, kita memiliki data seperti ini, 10, 20, 30, 40. Ini adalah bentuk dari single linked list. Node yang berisi angka 10 akan menuju ke node yang berisi angka 20. Kemudian node yang berisi angka 20 akan menuju ke node yang berisi angka 30. Dan seterusnya sampai node terakhir. Node terakhir tidak menuju ke node lain, sehingga pointernya akan bernilai 0. Struktur ini cukup sederhana ya teman-teman, dan hemat memori, karena hanya membutuhkan satu pointer untuk setiap node. Namun kekurangannya adalah kita tidak bisa kembali ke node sebelumnya secara langsung. Kemudian yang kedua dinamakan sebagai double linked list. Pada double linked list, setiap node memiliki dua pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node berikutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Jadi dengan adanya dua pointer ini, kita bisa menelusuri linked list dalam dua arah, yaitu dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Berbeda dengan single linked list tadi, hanya dari depan ke belakang, nggak bisa mundur. Sebagai contoh, jika kita memiliki node dengan data 10, 20, 30. Node yang berisi angka 20 akan memiliki pointer yang menuju ke node 10 sebagai node sebelumnya, dan juga pointer yang menuju ke node 30 sebagai node berikutnya. Keuntungan dari struktur ini adalah kita dapat melakukan navigasi data dengan lebih fleksibel. Namun kekurangannya adalah struktur ini membutuhkan memori yang lebih besar, karena setiap node harus menyimpan dua pointer. Kemudian yang terakhir teman-teman ada circular linked list. Jadi, pada circular linked list ini, node terakhir tidak menunjuk ke 0 seperti pada single linked list. Sebaliknya, node terakhir menunjuk kembali ke node pertama atau head. Dengan demikian, struktur linked list akan membentuk sebuah lingkaran. Sebagai contoh, kita memiliki data ini kan, 10, 20, 30, 40. Pada circular linked list, node yang berisi angka 40 akan menunjuk kembali ke node yang berisi angka 10. Struktur ini sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan proses berulang. Makanya dia membentuk sebuah lingkaran. Ini. Jadi struktur ini berguna untuk implementasi antrian atau buffer. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi dasar linked list dan contoh penggunaannya. Nah, tadi kita ada mendengar, kalian ada mendengar tentang insertion dan deletion yang pastinya kan. Itu adalah operasi dasar dalam linked list, teman-teman. Jadi, insertion itu adalah proses menambahkan node baru ke dalam linked list. Penambahan node dapat dilakukan di beberapa posisi, yaitu di awal linked list, di tengah linked list, dan di akhir linked list. Misalnya, kita memiliki linked list dengan data 10, 20, 30 lagi. Jika kita ingin menambahkan angka 40 di akhir, maka kita hanya perlu membuat node baru dan menghubungkan pointer dari node sebelumnya ke node tersebut. Jadi proses ini bernama insertion. Kemudian yang kedua ada deletion. Deletion adalah proses menghapus node dari linked list. Ketika sebuah node dihapus, pointer dari node sebelumnya harus diperbarui agar tetap menunjuk ke node berikutnya. Sebagai contoh lagi, jika kita memiliki data 10, 20, 30, 40. Jika node yang berisi angka 20 dihapus, maka pointer dari node 10 harus langsung menunjuk ke node 30. Dengan cara ini, struktur linked list tetap tersambung dengan benar. Kemudian terakhir ada traversal, yang tadi tidak ada kita singgung. Jadi traversal ini teman-teman adalah proses menelusuri seluruh node dalam linked list. Proses ini biasanya dimulai dari head. Kemudian program akan mengikuti pointer dari satu node ke node berikutnya sampai mencapai node terakhir. Traversal sering digunakan untuk menampilkan semua data yang tersimpan dalam linked list.
Kita bisa melihat contoh kasus nih. Contoh kasus sederhana. Bisa kita membayangkan sistem antrian mahasiswa untuk bimbingan dosen. Setiap mahasiswa yang datang tentunya akan dimasukkan ke dalam daftar antrian. Mahasiswa pertama akan dilayani lebih dulu. Kemudian mahasiswa baru ditambahkan di akhir, yang itu bisa disebut dengan insertion. Kemudian, jika mahasiswa sudah selesai bimbingan, maka data tersebut bisa dihapus dari linked list, yang proses tersebut dinamakan dengan deletion. Jadi, dengan cara ini, kita bisa memanfaatkan fleksibilitas linked list untuk menambah dan menghapus mahasiswa. Gitu. Kemudian ada implementasi linked list dalam Python. Jadi teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana program linked list tersebut bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana struktur data linked list dapat diimplementasikan secara sederhana menggunakan konsep kelas dan objek dalam Python. Di dalam program ini terdapat dua kelas utama, yaitu kelas node dan kelas linked list. Jika kalian tidak nampak, bisa di zoom ya di videonya. Pertama kita akan membahas kelas bernama node. Kelas ini digunakan untuk membuat struktur dasar dari sebuah node dalam linked list. Di dalam kelas node terdapat sebuah fungsi bernama init. Ini nampak init? Jadi init ini merupakan konstruktor yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah objek node dibuat. Pada bagian ini terdapat dua atribut utama. Atribut pertama adalah data, yang digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan ke dalam node. Sedangkan atribut kedua adalah next, yang digunakan sebagai pointer untuk menuju ke node berikutnya dalam linked list. Ketika sebuah node baru dibuat, nilai pointer next akan diatur menjadi none. Hal ini menandakan bahwa node tersebut belum terhubung dengan node lain. Dengan kata lain, kelas node ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk membuat setiap elemen dalam linked list. Selanjutnya, terdapat kelas bernama linked list. Di dalam kelas ini, terdapat atribut bernama head. Head merupakan node pertama dalam linked list dan menjadi titik awal untuk mengakses seluruh data yang tersimpan. Pada saat linked list pertama kali dibuat, nilai head diatur menjadi none karena belum ada node yang dimasukkan. Kemudian di dalam kelas linked list terdapat fungsi bernama tambah. Yang ini, tambah. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam linked list. Ketika fungsi ini dipanggil, program akan membuat sebuah node baru dengan data yang diberikan oleh pengguna. Node baru tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam linked list. Jika linked list masih kosong, maka node baru tersebut akan langsung dijadikan sebagai head. Namun, jika linked list sudah memiliki node, maka program akan menelusuri node satu persatu sampai menemukan node terakhir. Setelah node terakhir ditemukan, pointer dari node tersebut akan diarahkan ke node baru yang telah dibuat. Dengan cara ini, node baru akan berada di bagian akhir linked list. Selanjutnya terdapat fungsi bernama tampilkan. Ini teman-teman, tampilkan. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat dalam linked list. Proses ini disebut dengan traversal yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu proses menelusuri setiap node yang ada di dalam linked list. Program akan mulai dari node pertama yaitu head, kemudian program akan mencetak data yang terdapat pada node tersebut. Setelah itu, program akan mengikuti pointer menuju node berikutnya. Proses ini akan terus berulang sampai program mencapai node terakhir. Ketika pointer bernilai none, maka program akan berhenti karena menandakan bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Setelah semua kelas dan fungsi dibuat, program kemudian membuat sebuah objek dari kelas linked list. Objek ini digunakan untuk menyimpan seluruh node yang akan dimasukkan ke dalam linked list. Kemudian, program akan memanggil fungsi tambah.
beberapa kali untuk memasukkan data ke dalam linked list. Sebagai contoh di sini, program memasukkan data 10, 20, 30, dan 30. Setiap kali fungsi tambah dipanggil, program akan membuat node baru dan menghubungkannya dengan node sebelumnya. Dengan cara ini, terbentuklah rangkaian node yang saling terhubung. Setelah semua data dimasukkan, program kemudian memanggil fungsi tampilan. Fungsi ini akan menelusuri seluruh node dari awal hingga akhir dan menampilkan data yang tersimpan. Output yang dihasilkan adalah seperti ini. Yang warna biru ini, teman-teman. Tanda panah pada output tersebut menunjukkan hubungan antara node 1 dengan node berikutnya. Sedangkan kata non menunjukkan bahwa node terakhir tidak memiliki node lagi setelahnya. Output ini membuktikan bahwa program berhasil membuat struktur linked list dan menampilkan seluruh data yang tersimpan di dalamnya. Begitu. Teman-teman di rumah bisa mencoba program ini sendiri, apakah output yang dihasilkan akan seperti ini atau tidak. Yang pasti, iya dong. Kemudian yang terakhir, kita udah sampai di slide terakhir. Jadi, di sini ada kelebihan, kekurangan, dan tentunya kesimpulan. Jadi, linked list memiliki beberapa kelebihan, teman-teman. Pertama, ukuran linked list bersifat dinamis, sehingga dapat bertambah atau berkurang selama program berjalan. Kedua, penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan dengan array. Jadi, lebih fleksibel. Yang ketiga, linked list tidak memerlukan memori yang berdekatan, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaan memori. Dan yang pastinya, setiap kelebihan ada kekurangannya. Jadi, apa kekurangan linked list? Pertama, linked list membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan pointer pada setiap node. Kedua, akses data pada linked list lebih lambat dibandingkan array, karena data harus dicari dengan menelusuri node satu persatu. Yang terakhir, pengelolaan pointer dalam linked list bisa menjadi lebih kompleks, terutama jika jumlah data sangat banyak. Jadi kesimpulannya, teman-teman, linked list merupakan salah satu struktur data yang sangat penting dalam pemrograman. Struktur data ini terdiri dari sekumpulan node yang saling terhubung menggunakan pointer. Linked list memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas ukuran dan kemudahan dalam menambah atau menghapus data. Namun, linked list juga memiliki kekurangan, yaitu akses data yang lebih lambat dibandingkan array. Dengan memahami konsep linked list ini, kita dapat memahami bagaimana data disimpan dan dihubungkan dalam sebuah program komputer. Jadi sekian penjelasan mengenai linked list. Tidak terasa, waktu sudah mencapai akhir. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Bye-bye.